Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita masih bisa kembali belajar pendidikan agama Islam, dan hari ini kita akan membahas tentang wudhu dan tayamum. Sebelum belajar, mari kita lafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai wudhu dan tayamum ini terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6 seperti materi sebelumnya, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Artinya di dalam Quran Surah Al-Maidah ini membahas tentang yaitu wudhu, kemudian mandi junub, dan membahas tentang tayamum. Yang pertama, wudhu. Wudhu adalah kegiatan membasuh dan atau mengusap sebagian anggota tubuh dengan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil, di mana wudhu merupakan syarat sah sholat. Ketika kita berwudhu, kita kembali ke materi sebelumnya mengenai air mutlak, di mana air mutlak itu ada 7. Kemudian kita masuk ke rukun wudhu. Yang pertama itu niat, yang kedua membasuh muka, yaitu faksilu wujuhakum, seperti dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, wa aidiakum ilal marafiq. Kemudian mengusap sebagian rambut kepala, wamsahu biru'usikum. Lalu membasuh kaki sampai kedua mata kaki, wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian tertib dan urut. Berarti rukun wudhu itu ada 6. Kemudian syarat-syarat wudhu. Syarat wudhu ini yang pertama, air yang kita gunakan itu harus air suci dan mensucikan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang 7 air mutlak. Kemudian air bisa meresap ke kulit. Lalu menyempurnakan wudhu dengan membasuh seluruh anggota wudhu. Kita masuk ke sunnah wudhu, di mana di sini tertera mengenai sunnah wudhu, dan yang harus kita pahami membaca basmalah, kemudian kita selalu mendahulukan anggota badan sebelah kanan dan mengulangi 3 kali setiap basuhan. Kemudian kita lihat di sini terdapat banyak sunnah-sunnah wudhu. Lalu tata cara berwudu. Tata cara berwudu ini berniat di dalam hati, lalu kita melafazkan basmalah, mencuci telapak tangan 3 kali, berkumur 3 kali, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua telinga, di mana dengan membersihkan bagian dalamnya dengan jari telunjuk dan bagian luar dengan ibu jari, membasuh kaki sampai mata kaki, dan membaca doa setelah wudhu. Niat berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhul lillahi ta'ala. Berarti ini dibaca sebelum kalian berwudu. Lalu doa setelah wudhu, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, niat berwudu dan doa setelah wudu harus kalian aplikasikan di dalam kehidupan saat kalian berwudu.
Yang membatalkan wudhu adalah keluar sesuatu dari dua pintu, yaitu kubul dan dubur, hilangnya akal, baik gila, pingsan, ataupun mabuk, menyentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram, menyentuh kemaluan atau pintu dubur, dan tidur. Kemudian hikmahnya tertera di sini, yang pasti kita membersihkan anggota wudhu, menggugurkan dosa sampai menjadikan wajah kita itu menjadi bersih dan berseri. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tayamum. Di sini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama adalah definisi. Tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yang berarti maksud. Di dalam istilah artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan permukaan bumi yang bersih. Dalilnya seperti yang tertera sebelumnya, yaitu dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Alat atau medianya yaitu permukaan bumi yang bersih, baik pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab, ataupun kering. Syarat tayamum yang pertama, jika tidak ada air. Kemudian terdapat air tapi jumlahnya terbatas. Lalu adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan, atau ketika kita sakit, ketidakmampuan menggunakan air wudhu, dan khawatir kedinginan. Lalu niat tayamum yaitu nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Tata cara tayamum yang pertama, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian kita tiup. Lalu menyapu punggung telapak tangan kanan dan kiri, lalu menyapu wajah dengan kedua telapak tangan. Yang membatalkan tayamum adalah segala yang membatalkan wudhu, kemudian terdapat air dan yang lainnya. Tugasnya yang pertama, tuliskan tata cara wudhu, kemudian yang kedua, tuliskan tata cara tayamum. Sekian materi tentang wudhu dan tayamum, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.